Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Eh, report KP saya yang sebelumnya perkenalkan nama saya Al-Fatih Hafiz Rizal dengan KP 5011 yang pada bulan Agustus lalu 2025 saya berkesempatan untuk kerja praktik di PT Solusi Energi Nusantara. Dan dari 1 bulan saya KP, saya mendapatkan banyak ilmu, salah satunya yaitu yang saya angkat menjadi judul KP saya, yaitu analisis piping material, seleksi material berdasarkan kondisi temperatur, tekanan, dan karakteristik fluida air laut di vakum aerator system di solusi energi Nusantara. Oke, kita mulai. Jadi uh, di PT Solusi Energi Nusantara, di salah satu proyeknya ada proyek di mana bertujuan untuk mengeluarkan deposit daripada pipeline di 20 in small Zuji 1 subsea pipeline. Jadi di pipeline ini sudah beroperasi dari tahun 1986 dengan produksinya 15.000 BFPD. Crude oil yang diproduksi itu nantinya akan dikirim dengan pipeline air bawah laut ke ada namanya Papa FS sejauh 73 km. Lalu digabungkan dengan pipa MM untuk proses transportasi ke pusat plant sebagai pemberhentian terakhir. Namun sayangnya beberapa masalah mulai muncul. Salah satunya ialah tingginya viscosity daripada Zulu crude oil yang mengakibatkan tingginya pressure ke pipa Zulu, pipeline Zulu dan berakhir ke kesalahan produksi. Di satu sisi di pipeline sebelumnya di studi reliability-nya pipeline Zulu ke Papa itu memiliki total inner deposit volume sebesar 3.403 meter kubik dengan panjang ketebalan depositnya itu 50 mm yang mengakibatkan meninggalkan 60% daripada area fungsional. Nah, deposit ini mengakibatkan korosi, pressure loss, pipe leak, dan production loss. Nah, jadi seperti ini project overview-nya yang ada. Yang di pipeline ini itu adanya hanya flow improver dan paraffin inhibitor batching. Yang sekarang mau dibuat high flow of water injection using seawater. Jadi diinjek dalam pipa pipeline. Nah, vakum diarator akan digunakan di project ini untuk remove dissolved oksigen di dalam air laut. Nah, dalam hal ini butuh seleksi material pada pipa yang tepat karena hal ini menjadi hal yang kritis. Oke, di research objektif ini pertama kita mempertimbangkan temperatur, tekanan, dan karakteristik fluida air laut. Kemudian menghitung corrosion rate yang diberikan yang dengan data yang diberikan yaitu core operating condition dan kita harus bisa mendetermine corrosion allowance-nya. Lalu mengidentifikasi material pipa yang cocok untuk pipa di sistem vakum diarator. Dan terakhir merekomendasikan material yang suitable yang sesuai standar industri dan dapat mengoptimalisasi reliability. Nah, di sini skopnya, di sini ada section pipa pertama, ada 3, itu dari discharge line seawater feed pump ke discharge header seawater feed pump. Kemudian dari discharge header seawater feed pump, dia ke inlet seawater filter. Nah, dari yang ketiga itu ada outlet seawater filter ke inlet vakum diarator. Inlet vakum diarator dari yang keempat itu outlet vakum diarator ke suction line seawater transfer pump. Dan yang terakhir ada pipa dari header seawater transfer pump ke separator tie-in header. Dari sini ada metodologinya. Pertama, saya mengkoleksi data, yaitu data operating temperature dan pressure-nya, kemudian data karakteristik seawater. Dari situ kita coba hitung corrosion rate-nya. Dari corrosion rate sudah dihitung, kita menentukan corrosion allowance. Lalu kita coba ke material properties analisis, mulai dari corrosion resistance-nya, mechanical strength-nya, dan compliance standar. Lalu terakhir kita rekomendasikan material yang cocok terhadap proyek ini. Lalu selesai. Oke, di sini disajikan data mulai dari preview diagramnya yang tadi saya sempat singgung juga di awal.
Kemudian ini data temperaturnya di sekitar 80 sampai 86 derajat Fahrenheit. Lalu ini ada flow rate waternya, yaitu 20.000 sampai 45.000 barrel water per day. Dan ini design pressure-nya sama dengan equipment. Di section pertama pressure-nya 44, kedua 44, section ketiga 44, yang section keempat itu minus 3 karena dia sudah mulai masuk ke generator. Lalu yang terakhir pressure-nya itu 47. Nah, di sini disajikan piping specification dari section pipa pertama dengan diameter 8 inch, cross section areanya 0,05, mass viscosity-nya 2,3 kali 10⁻9 meter persegi per second, dengan viscosity-nya 0,0008 kg per meter second, dan 40,7 cm per second untuk flow velocity-nya. Dan berikut data yang sudah disajikan untuk piping specification-nya. Lalu kemudian ada di oxygen concentration, yang dimana oksigennya di sini 5 ppm. Lalu sudah di-collect semua datanya, kita mulai hitung corrosion rate-nya. Corrosion rate di sini menggunakan formula daripada Oldfield, Swallows, and Todd di tahun 1981 yang menggunakan Reynolds number dan Smith number. Jadi rumus corrosion rate-nya yaitu 0,0565 kali mu kali C per Reynolds number pangkat 0,25 dikali Smith number pangkat 34. Didapatkan hasil corrosion rate-nya sekian. Ini untuk section pertama didapatkan 56,75 corrosion rate-nya. Terus yang kedua 104,08 mm per tahun. Lalu section ketiga ada 1,11 mm per tahun. Yang keempat 0,24 mm per tahun. Section kelima terakhir 0,42 mm per tahun. Diasumsikan dengan corrosion rate menggunakan inhibitor itu efisiensinya 80%, maka dihitung jika hal tersebut terjadi sessionnya itu 11,35 yang pertama corrosion rate-nya, yang kedua 20,8 corrosion rate-nya, yang ketiga 0,21, yang keempat 0,049, yang terakhir 0,083. Nah, dari sini sudah terlihat untuk bisa menentukan corrosion allowance. Nah, tentukanlah corrosion allowance-nya di di section masing-masing section. Section pertama dan section kedua itu kita karena nilai corrosion rate terlalu tinggi, jadi kita tidak bisa menentukan corrosion allowance-nya. Lalu yang ketiga, section ketiga itu tentukan 6 corrosion allowance-nya. Lalu yang keempat itu 3, yang kelima, section kelima 3. Oke, sudah didapatkan tadi corrosion allowance dan corrosion rate dan corrosion allowance-nya. Kita mulai analisis karakteristik material pipanya. Pertama, ada beberapa macam. Ada unalloy carbon steel, ada low alloy carbon steel, ada martensitic stainless steel, ada ferritic stainless steel, austenitic stainless steel, duplex stainless steel, dan HDPE dan HDPE. Nah, masing-masing saya analisis dari sifat ketahanan korosinya, sifat mekanik, dan kelebihan dan kekurangan dari material pipa ini, lalu aplikasinya di mana. Untuk material unalloy carbon steel, dia tahan korosi, dia rendah di lingkungan seawater. Sifat mekanika dia kuat dan punya durability yang baik. Kelebihannya dia murah dan mudah difabrikasi, namun kekurangannya dia rentan korosi tinggi. Lalu ada material low alloy carbon steel, dia lebih baik dari unalloy carbon steel, dia tangguh dan punya fatigue resistance yang tinggi, cocok untuk tekanan tinggi, dan kekurangannya dia memerlukan proteksi korosi. Ini cocok untuk di pipa tekanan tinggi. Kemudian ada di material martensitic stainless steel dengan ketahanan korosinya sedang, kerasan dan strength-nya tinggi, tahun aus, namun kurangnya weldability yang buruk. Aplikasi jadi tidak bisa digunakan. Nah, ada ferritic stainless steel, dia ketahanan korosinya sedang, sifat mekanika kromatis baik, biaya juga rendah, dia kurangnya ketahanan klorida yang terbatas, sedikit digunakan. Dan austenitic stainless steel, dia tahan korosinya tinggi, dia punya weldability dan formality yang baik, tahan korosi, jadi itu juga salah satu poin plusnya, dan kekurangannya dia harganya memang relatif lebih mahal, tapi dia bisa diaplikasikan untuk raw water dan chemical service. Lalu ada duplex stainless steel dengan ketahanan korosi sangat tinggi dan sifat mekanik yaitu strength dan stress corrosion cracking resistance yang tinggi. Dia juga tahan chloride dan corrosion. Tapi kekurangannya itu biaya yang tinggi dan aplikasinya ini cocok untuk lingkungan chloride yang tinggi. Lalu materialnya lanjut ada HDPE, dia tahan korosi banget dan sifat mekanika ringan dan fleksibel. Lalu dia kelebihannya juga tidak terkorosi. Kekurangannya dia punya batas tekanan dan temperatur. Jadi aplikasi ini cocok untuk utility water piping. Dan terakhir ada material FRP. Dia tahan korosi, dia ringan, dan dia tidak perlu cathodic protection, tapi dia sensitif terhadap impact dan UV. Jadi cocok untuk injection pipeline. Itu dari sifat karakteristik material, dan ini ada dari perbandingan material pipa berdasarkan cost-nya. Nah, ini saya ambil dari biaya relatifnya, karena biaya pasti dari masing-masing supplier itu pasti kan berbeda-beda. Jadi saya mulai dari unalloy carbon steel, dia biaya relatifnya sangat rendah.
biaya fabrikasinya rendah dan biaya maintenance tinggi. Dia material paling ekonomis sebenarnya untuk installasi awal, tapi membutuhkan coating dan maintenance yang rutin. Lalu ada material low alloy carbon steel, dia biayanya rendah lah sampai ke sedang, biaya fabrikasinya juga sedang, biaya maintenance pun sedang, dan karena hal itu dia lebih mahal dari carbon steel, tapi punya kekuatan mekanik yang baik. Kemudian ada di martensitic stainless steel, dia biayanya sedang, untuk biaya relatif sedang, tapi biaya fabrikasinya tinggi, biaya maintenance pun bisa dibilang sedang. Metal stick stainless steel jarang digunakan karena reliability-nya buruk dan kurang ekonomis untuk seawater service. Lalu material selanjutnya adalah ferritic stainless steel. Dia biayanya sedang, biaya fabrikasinya sedang, biaya maintenance sedang. Dia lebih murah dibanding austenitic stainless steel, namun ketahanan koret yang terbatas. Kemudian ada di austenitic stainless steel, dia biaya relatif tinggi, biaya fabrikasinya tinggi, biaya maintenance rendah, biaya awalnya tinggi, tapi maintenance rendah karena ketahanan korrosi yang baik. Lalu ada di material duplex stainless steel, biaya relatifnya sangat tinggi, biaya fabrikasi pun juga tinggi, dan biaya maintenance rendah. Dia memiliki umur potensi yang panjang dan ketahanan korrosi yang baik, tapi investasi awalnya pun besar. Lalu ada di material DPE, biayanya rendah, biaya fabrikasi pun rendah, biaya maintenance pun rendah, instalasi mudah dan tidak memerlukan proteksi korrosi. Terakhir ada di material FRP, biaya relatifnya sedang, biaya fabrikasi pun sedang, biaya maintenance rendah. Dia tidak membutuhkan coating dan cathode decoration, namun repair dan handlingnya kompleks. Dan dari situ didapatkan material rekomendasinya untuk masing-masing section pipa, yaitu section pertama materialnya adalah FRP ataupun GRE dengan equivalent piping class-nya 5 class 5. Dasar pemilihannya dia punya tahan korosi yang sangat baik terhadap seawater dan tidak memerlukan coating atau cathode decoration. Section kedua, di bagian inlet vacuum generator menggunakan FRP atau GRE. Equivalent piping class-nya di class 5. Dia dasar pemilihannya adalah mengurangi risiko pitting corrosion dan erosion corrosion akibat seawater karena dia kan inject vacuum generator. Terakhir, ketiga, piping downstream vacuum generator column. Kita akan menggunakan carbon steel. Kenapa carbon steel? Ya walaupun tadi corrosion loss 6, dia corrosion rate masih rendah lah. Jadi masih layak, tapi ini perlu coating. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ada di bagian suction transfer pump. Kita akan menggunakan carbon steel lagi, kelas L, karena kebutuhan corrosion loss lebih kecil dan biaya juga lebih kecil. Pun halnya sama dengan yang terakhir, akan menggunakan material carbon steel dengan equivalent piping class kelas 5, kelas L. Karena juga kebutuhan korosivitasnya yang juga yang kecil, jadi ya setelah proses dehidrasi harusnya aman. Oke, sekian dari presentasi HP saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.